Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi memilih topik konten video yang ada di YouTube. Ya, topik-topik konten video di YouTube itu ada banyak sekali ya. Mengingat besarnya platform ini dan bagaimana cara mereka. Oke. Saya mute terlebih dahulu ya. Mohon izin sebentar. Adik-adik. Oke. Sudah jelas suaranya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, mohon maaf ya saya mute sebentar ya, adik Nelly, karena mengganggu kegiatan pembelajaran. Oke, kita lanjut. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi memilih topik konten video di YouTube. Seperti yang kita ketahui, platform YouTube itu sangat luas ya, audiensnya dan topik-topik yang tersedia. Nah, dari banyaknya itu kita dalam menentukan topik apa yang akan kita buat dalam menjadikan konten video, ada 5 ya yang paling umum dan banyak dicari ya, supaya traffic video kita lebih baik. Yaitu yang pertama ada way and style, musik, education, entertainment, dan yang terakhir yaitu komedi. Pertama-tama ada way and style ya. Ya, topik ini biasanya berisi tentang cara merawat kecantikan, cara memasak, cara membuat suatu benda, sampai tips dan trik lainnya. Nah, di contoh topik way and style ini, seperti yang kita ketahui di YouTube Indonesia yang terkenal ada Tasya Farasya ya. Sebagian besar konten beliau itu berisikan tentang cara merawat kecantikan. Seperti itu. Nah, topik ini cocok sekali bagi adik-adik yang senang menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat sesuatu, menyampaikan tips dan trik, dan lain sebagainya. Adik-adik dapat memilih konten video edukatif dengan topik ini. Jika memang adik-adik memang senang menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu, menyampaikan tips dan trik dan lainnya. Lalu selanjutnya ada musik. Channel jenis ini biasanya menampilkan video cover lagu dari penyanyi terkenal, musik video para bintang internasional dan nasional, in-depth pemahaman sebuah lirik lagu, dan hal lainnya yang erat kaitannya dengan musik. Nah, topik ini akan cocok sekali ya untuk adik-adik yang memang menguasai bidang ini dan mungkin tertarik dengan bidang ini. Adik-adik contohnya dapat membuat konten bagaimana caranya menjalankan atau memainkan alat musik tertentu, atau mungkin menyampaikan informasinya dengan coveran musik adik-adik sekalian, dengan diiringi cover musik adik-adik sekalian. Seperti itu ya adik-adik. Lalu selanjutnya ada topik education. Nah, topik ini biasanya berisikan konten yang bersifat edukatif yang berisi tentang pengetahuan akademis maupun umum. Ada pula konten tentang apa saja yang dipelajari di universitas luar negeri dan informasi tentang beasiswa kuliah di luar negeri. Nah, topik ini cocok banget buat adik-adik yang memang sangat tertarik ya dengan topik edukasi ini gitu. Jadi kalau misalkan adik-adik, halo, suaranya tidak terdengar kah? Jelas, terdengar Ibu. Jelas, Terdengar Ibu. Oke, ada yang ngechat suaranya tidak terdengar soalnya. Oke, kita lanjut ya.
Ya, jika memang adik-adik benar-benar suka dan berminat di topik ini, ya lebih baik adik-adik memilih topik ini untuk menyajikan konten video Ibu yang izin suaranya tidak terdengar. apakah sekarang sudah terdengar? Mohon izin Ibu, Dengar, Bu. suara Ibu terdengar Bu. Mungkin ada kesalahan di ponsel KKM tadi. Ya, mungkin bisa dibesarkan lagi mungkin volume saya begitu. Adik Irja. Halo. Oke, kita lanjut ya. Oke. Lalu selanjutnya ada topik entertainment ya. Konten YouTube jenis ini merupakan jenis konten video yang banyak diminati oleh penonton. Konten entertainment ini tidak terbatas ya jenisnya, mulai dari vlog, travel, maupun gaming dan lain sebagainya. Nah, jika adik-adik di sini ingin dari konten-konten sebelumnya, adik-adik ingin konten yang lebih universal dan menghibur, adik-adik bisa memilih topik entertainment ini untuk menyampaikan informasi-informasi edukatif yang ingin adik-adik sampaikan. Ya, lalu yang terakhir ada komedi ya. Nah, jenis konten komedi ini merupakan salah satu jenis konten yang banyak digeluti YouTuber karena peminatnya sangat besar. Nah, topik ini dapat adik-adik pilih ya. Apabila adik-adik senang bercanda gitu kan, mencairkan suasana, adik-adik dapat buat konten edukatif yang bertopikan komedi supaya konten adik-adik dapat tersampaikan lebih mudah dan tidak membosankan. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak mengenai bagaimana strategi memilih konten video di YouTube? Ibu, saya ingin Ya, bertanya. Bu, izin bertanya. Oke, baik. Mungkin bisa dimulai dengan Mbak Dinda dulu, adik Dinda. Baik, Oke. baik Bu. Mengenai ini Bu, konten musik kayak cover lagu gitu, itu bagaimana Ibu caranya untuk tidak kena copyright? Karena dari melodinya mungkin ya Bu, dan inian musiknya juga kan mirip-mirip dengan lagu aslinya. Oke, ya saya tampung dulu ya, begitu untuk pertanyaan dari Mbak Dinda. Ya, selanjutnya. Saya, Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Nah, Ya. Kalau untuk pemilihan konten YouTube kan kalau kadang di video itu banyak yang menggunakan bahasa-bahasa yang ada yang formal, ada yang kayak bahasa keseharian gitu ya, Bu. Nah, untuk pemilihan bahasanya sendiri, apakah ada etika khususnya atau bagaimana, Bu? Atau disesuaikan dengan isi kontennya gitu, Bu? Jadi yang lebih baik itu bagaimana, Bu, untuk etika bahasanya? Terima kasih, Bu. Oke. Ya, itu saja. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, biar saya tampung dulu, lalu saya bahas satu-satu ya. Ada lagi tidak? Ada Bu, izin bertanya Bu. Oke, baik. Dik Cynthia, silakan. Iya Bu, mengenai video pembelajaran mungkin ya Bu, konten edukasi gitu. Ya. Ketika kita membuat konten edukasi, itu kan misalkan edukasi untuk anak SD, kayak video pembelajaran tema sekian, terus pada saat di-upload di YouTube, saya pernah dapat teguran itu komentar dinonaktifkan karena konten mengandung unsur anak-anak begitu Bu. Nah, ketika saya sudah aktifkan konten tersebut untuk siapa sasarannya, tetap tidak bisa dibuka, Bu. Jadi otomatis harus mengunggah ulang. Itu bagaimana ya, Bu, cara mengantisipasi hal tersebut? Oke, jadi yang Dik Cynthia tanyakan tuh, Dik Cynthia tuh membuat konten video tentang edukasi tentang anak SD, begitu? Tapi tiba-tiba tidak bisa ditampilkan, seperti itu? Bisa ditampilkan, akan tetapi komentarnya itu dinonaktifkan oleh YouTube, Bu. Oh, seperti itu. Baik. Jadi masalahnya ada di komentar ya. Seperti itu ya. Tapi videonya tetap bisa di-play kan? Gitu? Iya, bisa, Ibu. Oke. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai konten YouTube seperti
strategi maupun etika? Ya, boleh bertanya? Di Iqbal ingin bertanya atau tidak sengaja mungkin? Aku tidak sengaja. Oh iya, jadi tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Baik, itu saja ya pertanyaannya. Oke, yang pertama dari saya akan menjawab pertanyaan adik Dinda ya. Bagaimana jika konten video yang berisikan tentang cover lagu ya, bagaimana sistem copyright-nya. Jadi begini, seperti yang adik lihat di video konten ID ya, di situ kan ada teknologi pencocokan database, seperti itu ya, Dik Dinda. Nah, seperti yang saya bahas juga sebelumnya, dengan terscan-nya melalui aplikasi itu bukan berarti video itu otomatis telah melanggar hak cipta gitu. Ya, hal itu pemilik hak ciptanya pun pasti akan mentoleransi begitu ya, apalagi jika kita mencantumkan penyanyi aslinya gitu. Yang jadi bahaya tuh kalau kita tidak mencantumkan penyanyi aslinya, seperti itu ya, Dinda. Gitu. Jadi tidak apa-apa gitu mengcover lagu kan seperti yang contoh saya barusan di slide barusan juga ada contohnya ya, cover lagu Denting gitu. Tapi di situ dia mencantumkan penyanyi aslinya gitu, Melly Goeslaw yang berjudulkan Denting. Seperti itu, Dik Dinda. Mengerti? Sudah cukup kah? Udah cukup, Bu. Baik. Lalu Terima kasih. selanjutnya, ya sama-sama. Lalu selanjutnya tentang pemilihan bahasa ya, dari pertanyaan dari Dik Silviana ya, betul? Ya. Iya, Pemilihan betul. bahasanya bagaimana? Karena kalau misalkan Dik Silviana memang menargetkan informasinya agar tersampaikan ke kaum muda, tidak apa-apa kita pakai bahasa gaul, tapi jangan sampai bahasa gaulnya itu sangat kasar sekali seperti itu ya. Jadi video tersebut masih bisa ditayangkan di YouTube karena apa ya? Dengan menggunakan bahasa gaul bukan berarti juga itu tidak melanggar etika. Etikanya apa? Tidak mengucapkan kata-kata yang kasar dan bersifat vulgar maupun ya kasar seperti itu ya, Diksil ya nah. Jadi it's okay aja gitu untuk menggunakan pembahasan gaul supaya informasinya lebih kena gitu ya untuk sasaran konten video Dik Silviana seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya bagaimana jika konten video kita itu ditampilkan dan berisikan tentang edukasi anak-anak, tapi secara tidak sengaja YouTube menonaktifkan komentar tersebut, seperti itu ya, Dik Cynthia. Ya. Iya, Bu. Untuk penjelasannya, YouTube itu pada dasarnya memang mematikan hampir semua komentar video yang berisikan konten anak-anak. Seperti itu, Dik Cynthia. Karena di awal-awal kan Dik Cynthia itu mengupload videonya mencentangkan konten untuk anak-anak kan? Bukan begitu ya? Tidak, Ibu, tidak dicentang. Karena awalnya tujuan saya adalah selain untuk peserta didiknya, untuk pendidiknya juga, Ibu. Oh, begitu. Mungkin kalau seperti itu, mungkin Dik Cynthia
Karena ada pilihannya juga sih Diksi dia sebelum mengupload video tuh di komentarnya tuh apakah ingin ditampilkan atau tidak. Mungkin Diksi dia lupa atau bagaimana? Lupa mengatur pengaturannya kah? Atau gimana? Atau memang tetap pengaturannya ditampilkan tapi komentarnya dihilangkan kah? Untuk pengaturannya tetap ditampilkan Ibu, akan tetapi saat ditonton itu tidak bisa berkomentar seperti itu. Dan ketika saya coba untuk mengunggahnya ulang, sama saja Ibu. Oh, seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin eh kalau masalah seperti ini itu Diksintia bisa langsung mengajukannya ke laporan ke pihak itu ya karena di sini Diksintia juga kan sudah memastikan pengaturannya dan sudah memastikan videonya gitu kan ya. Sudah memperhatikan etikanya dalam menjadikan konten video gitu. Nah, langkah yang bisa Diksintia lakukan jika dihadapi masalah ini itu apa? Ya, itu tadi melaporkan masalah ini ke pihak itu langsung dan menanyakan mengapa komentar saya di disable gitu. Sementara video ini tidak menampilkan hal-hal yang tidak senonoh maupun eh, tidak memperhatikan etika-etika yang telah saya sebutkan tadi ya. Seperti itu, Diksintia ya. Jadi mulai sekarang mungkin Diksintia boleh coba mengajukan report ya, kenapa bisa videonya tidak ditampilkan komentar gitu. Sementara Diksintia juga mungkin sangat membutuhkan feedback balik ya dari adik-adiknya maupun pengajar-pengajarnya mengenai konten video yang Diksintia telah buat. Seperti itu ya. Seperti itu Diksintia. Baik Sudah Ibu, cukup. terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, baik. Oke. Bu, saya mau nanya lagi, boleh tidak? Oh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Ya. Begini Bu, waktu itu pernah ada video kelompok teman saya, itu kan ada buat video kayak short movie gitu ya Bu. Terus Ya. menggunakan lagu-lagu yang emang ada penyanyi originalnya. Nah, ketika di-upload ke YouTube itu otomatis nggak bisa gitu Bu. Otomatis kayak ada tulisan kena copyright atau apa gitu, pelanggaran hak cipta. Oh, Jadi videonya nggak bisa diupload gitu. Di-upload pun lagu yang dipakai, bagian lagu yang dipakai itu tuh kosong, nggak ada gitu Bu. ya. Videonya ada notifikasi mungkin ya video telah dihapus karena telah melanggar hak cipta begitu mungkin ya. Bahkan sebelum diupload ya ada notifikasi seperti itu. Nah, kalau hal itu masalahnya ada di alat pengelolaan program verifikasi konten tadi Dikdinda. Jadi si perusahaan label musik tersebut yang Dikdinda dan teman-teman cover itu memang menyatakan bahwa ya karyanya tidak ingin dilanggar hak ciptanya termasuk mengcover lagunya seperti itu Dikdinda. Oh, Ya. berarti cover lagu juga nggak bisa sembarang gitu ya, Bu? Iya, Melihat. tergantung perusahaan label yang kita cover seperti itu Dikdinda. Tapi Baik, boleh Bu, saya dengar. tanya lagi, sudah dipastikan bahwa deskripsinya kalau itu cover lagu tidak? Enggak, Bu. Kan kalau di short movie itu kayak ada back sound gitu ya, Bu ya. Nah, Oh back iya, sound-nya menggunakan lagu itu. Di deskripsinya juga sudah ditulis, Bu. Ditulis oke. lagu dari siapa-siapa. Cuma tetap nggak bisa diupload. Jadi pada akhirnya di bagian misal dari menit pertama sampai menit kedua Hilang ya? menggunakan back sound itu, iya jadi Iya, hilang hilang suaranya. musiknya. Iya, itu Iya. lazim sekali terjadi ya. Maka dari itu saya ingatkan tadi di awal penjelasan, jika ingin membuat konten video menggunakan background lagu itu jangan menggunakan sembarang lagu ya, karena ya itu tadi ya seperti di Dinda, bisa saja video tersebut dihilangkan atau bahkan dicabut ya, tidak bisa diupload sama sekali begitu di Dinda. Ya, jadi untuk masalah ini apa jalan keluarnya apa? Ya, adik-adik bisa bisa mencari musik-musik ambient yang free royalty begitu, Dik Dinda. Gitu. Kenapa musik yang Dik Dinda gunakan itu dicabut karena mungkin
Dan dengan program verifikasi konten tersebut, label perusahaan musik tersebut itu tidak mengizinkan gitu, karena harus membayarkan royalti. Selain hak cipta juga harus membayarkan royalti seperti itu. Jadi jika ingin bebas dari hal itu, adik-adik bisa cari juga ya di YouTube Studio Musik Library ya, di situ ada ditampilkan oleh YouTube musik-musik apa saja yang dapat adik-adik sisipkan di video yang ingin adik sampaikan, yang bebas royalti, sehingga setelah diupload musiknya tidak akan hilang seperti itu. Dipindah ya. Oke, selanjutnya ada Terima lagi. kasih. Ya, sama-sama. Lalu selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Bu, saya mau bertanya. Oke, baik Adik Grace. Apa yang bisa disampaikan, apa yang ingin ditanyakan? eh ada nggak Bu untuk waktu bukan waktu sih, durasi video di YouTube itu ada nggak Bu berapa minimal durasi video di YouTube atau maksimalnya gitu Bu? Oke, baik. Oke. Jadi pertanyaannya, berapa minimal video dan maksimal video yang dapat diupload ya? Begitu di Grace? Iya Bu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Bisa saya tampung dulu. Selagi bertanya, Saya tanya, silakan. Bu. Oke. Dengan siapa? Ya, saya Ferry dari Unipma Madiun. Ya. Baik, Ferry, apa yang ingin ditanyakan mengenai konten video YouTube? Ya, untuk cover lagu atau yang lain berkonten musik itu pemiliknya ditulis di deskripsi atau di judulnya ya? Oke. Dan apa saja, termasuk publishernya atau apa saja yang harus dicantumkan? Terima kasih. Oke, baik. Ya, musik ya. Lalu selanjutnya, ada lagi? Saya tampung terlebih dahulu ya. Lalu saya akan jawab pertanyaan adik-adik sekalian. Jika memang ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke, baik ya. Akan saya jawab terlebih dahulu pertanyaan dari adik Grace ya. Berapa menit minimal atau akhir ya? Setahu saya durasi minimal yang dapat kita upload di platform YouTube itu tidak terbatas ya. Bahkan ada banyak konten-konten yang hanya beberapa detik saja itu booming ya, seperti itu. Lalu untuk berapa menit batasnya, mungkin 2 jam ya, karena ada banyak sekali konten-konten kreator yang mengupload konten-konten video yang berdurasikan 1 jam lebih. Seperti itu, Grace. Adik Grace ya, dapat Iya, dimengerti? ngerti Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Lalu selanjutnya dari Dik Ferry ya, mengenai musik itu harus dicantum. Oh iya, mohon maaf, saya tambah lagi ya mengenai pertanyaan tentang Grace. Hal itu tidak terbatas jika akun kita telah terverifikasi oleh YouTube. Nah, jika akun kita terverifikasi oleh pihak YouTube, batas video yang dapat diupload itu hanya 15 menit saja, begitu ya Grace ya? Dan berpengaruh nggak Bu terhadap atau YouTube kita premium atau enggak, itu berpengaruh nggak Bu? Kalau premium itu tidak berpengaruh ya Grace. Yang berpengaruh itu apakah akun kita terverifikasi atau tidak. Seperti itu ya Grace. Baik Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang pertanyaan dari adik Ferry yang berisikan bagaimana di manakah kita harus mencantumkan
kan artis musik yang aslinya, publishernya maupun produsernya dan lain sebagainya. Setahu saya hal-hal itu dapat dicantumkan di deskripsi ya, di query. Namun jika ingin menyantumkan di judul tidak mungkin ya, karena jika harus dicantumkan semuanya di judul akan panjang sekali dan konten kita jadi tidak tidak dapat diakses oleh orang-orang yang ingin mencari konten video kita dengan jelas. Seperti itu di Ferry. Bagaimana jawabannya? Ada yang ini? Apakah sudah cukup? Ya, terima kasih. Oke. Ya, baik. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai YouTube? Atau adik-adik sudah paham semua kah? Oke, baik. Anggita, Dik Anggita boleh bertanya? Oh, tadi ada yang mengangkatkan tangan ya, Dik Anggita. Iya. Oke. Sebelumnya, maaf tidak menyalakan kamera karena lagi di tempat vaksin. Dari Ibu ada tips tidak supaya video kita kalau orang mencari kata kunci yang mirip dengan video kita, ntar video kita yang itu di deretan teratas. Seperti itu jawabannya. Oke. Ada lagi selain adik Anggita mungkin yang ingin bertanya? Oke. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, langsung saja saya jawab ya pertanyaan dari adik Anggita. Caranya yaitu menggunakan YouTube Ads, adik Anggita. Dengan mengaktifkan dan mengiklankan video YouTube kita akan itu yang paling teratas. Seperti itu. Di mesin pencarian. Seperti itu ya, Dik Anggita. Dapat dimengerti? Oke, baik. Oke. Ya. Sampai di sini ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin menambahkan apa yang telah saya sampaikan, boleh juga ya sharing-sharing. Mungkin di sini ada yang lebih berpengalaman atau telah menjalankan channel YouTube sebelum program kredensial mikro mahasiswa ini, boleh menambahkan pengalamannya. Oh, oke. Dari Anggita, berarti kalau kita belum memakai fitur itu mungkin akan susah ya Bu buat masuk ke daftar teratas. Ya, akan susah. Tapi bagaimana selain menggunakan YouTube Ads? Mungkin begitu ya pertanyaannya. Saran saya ya kita naikin lagi ya traffic channel YouTube kita gitu. Dengan banyaknya views, subscriber, like dan komentar, kemungkinan kita untuk berada di teratas dalam mesin pencarian akan menjadi besar. Seperti itu. Dapat dimengerti di Kang kita? Oke. Aduh, susah sekali ya kalau tidak. Oke, baik Ibu. Saya sudah mengerti ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, lalu ada juga Syifa ya. Yang ingin menambahkan. Saya izin menambahkan informasi yang mungkin dapat menjawab pertanyaan Kak Cynthia. Setahu saya di YouTube untuk konten yang seputar anak-anak, bahkan menggunakan kata anak di YouTube pun, video tersebut bisa dikategorikan ke dalam YouTube Kids. Sehingga komentarnya dimatikan.
Ya, betul, betul, betul. Apa yang disampaikan oleh Siva betul ya, Dik Cynthia. Mungkin saja judul atau konten video tersebut terdeteksi oleh YouTube bahwa konten tersebut untuk anak-anak hingga akhirnya masuk ke YouTube Kids di mana komentar itu memang akan dinonaktifkan. Seperti itu ya Dik Cynthia. Ya, terima kasih atas penjelasannya Kak Syifa. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya ada lagi yang ingin menambahkan mungkin dari apa yang telah saya sampaikan seperti Dik Syifa di sini mengenai pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ingin sharing pengalamannya gitu di YouTube, bisa? Bu, mungkin saya mau bertanya lagi. Oke, boleh. Silakan Adik Grace. Ada yang ingin ditanyakan? Kan saya sering nonton YouTube ya kan Bu. Terus di akhir video YouTube itu kayak kontennya Jerome itu di akhirnya itu ada kayak kalau belum nonton video sebelumnya silakan nonton, klik di situ. Nah itu caranya gimana ya Bu? Saya juga pernah pakai yang intro atau outro maker gitu, memang ada template yang gitu, tapi maksud saya itu langsung diklik langsung Ada linknya? muncul, iya langsung Ya, muncul seperti itu. Oke. muncul link itu gimana gitu caranya? Terima kasih Oke. Bu. Ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Adik Grace, hal itu dapat disetting ya sebelum kita upload video di bagian pertama, di bagian kedua. Di situ adik-adik akan disediakan pilihan gitu. Apakah adik-adik ingin menambahkan namanya carding di situ. Seperti itu ya Adik Grace. Nanti di praktikum penyebaran video akan saya jelaskan lebih dalam di situ, Adik Grace. Bagaimana caranya menampilkan carding supaya muncul link yang Adik Grace inginkan seperti di video Jerome ya. Seperti itu ya Adik. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, ya. Sama-sama. Jadi seperti yang Grace bilang, memang dapat ditambahkan oleh YouTube ya supaya ada linknya langsung gitu terbuka oleh video-video yang mungkin akan dialihkan ke video yang dipromosikan. Nah, hal itu juga dapat ditambahkan template terlebih dahulu gitu supaya cardingnya dapat terlihat lebih menarik begitu. Ya, itu ya adik-adik. Sampai sini, Marti, atau ada lagi yang ingin bertanya kah mengenai etika atau strategi memilih topik maupun lainnya? Oke, tidak ada. Saya lanjutkan dengan materi. Strategi memperoleh audiens yang luas pada kanal YouTube ya. Sudah dapat dilihat mungkin PowerPoint-nya oleh adik-adik sekalian? Ya Bu. Ya. Langsung kita bahas saja ya, bagaimana strategi memperoleh audiens yang luas pada kanal YouTube. Yang pertama yaitu tetap konsisten. Jadi diusahakan adik-adik untuk selalu tetap aktif dalam membuat dan membagikan video. Semakin berkualitas dan diiringi dengan kuantitas yang tepat, akun YouTube adik-adik sekalian dapat berkembang dan jadi daya tarik tersendiri. Jangan sampai halaman YouTube kita itu tidak aktif gitu. Karena bisa saja subscriber yang tadinya tertarik dengan channel kita langsung jadi lose interest karena kita lama gitu non aktif, tidak mengupload lagi video di YouTube.
Seperti itu ya adik-adik. Jadi usahakan untuk tetap konsisten dalam menjalani bidang konten kreator ini. Ya mungkin ada masanya juga ya adik-adik capek gitu. Kenapa ya gitu channelnya tidak berkembang-kembang. Usahakan tetap konsisten, tetap semangat dalam menyajikan konten video di YouTube supaya channel YouTube kalian berkembangnya stabil gitu. Dan subscriber pun tidak akan meninggalkan channel kalian seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu rajin membagikan konten ke media sosial. Gunakanlah fitur share di YouTube ya. Dengan itu adik-adik dapat memperluas kemungkinan traffic dari viewer baru. Ya, mungkin dengan rajinnya adik-adik men-share video adik-adik ke komunitas adik-adik dari teman adik-adik, teman adik-adik tersebut mungkin menyukai video tersebut, lalu akan berantai gitu ya dari teman adik-adik tersebut menjadi temannya teman adik-adik tersebut hingga teman-teman hingga keluarga-keluarga mereka hingga akhirnya banyak orang-orang yang mungkin akan mengunjungi channel YouTube kita seperti itu. Mengunjungi dan view, subscribe, like, dan komen seperti itu ya. Lalu selanjutnya yaitu belajar dari akun sukses. Ya, pelajarilah akun YouTube sukses. Carilah apa yang jadi daya tarik dari channel tersebut. Oke, lalu carilah apa yang bisa dijadikan daya tarik di channel kalian yang tak kalah menarik dari akun sukses tersebut. Itu. Jadi misalkan kalian ingin cari inspirasi gitu. Bagaimana ya caranya untuk meningkatkan traffic di channel YouTube kita? Ya kita browsing gitu, kita cari gitu wave-nya apa sekarang yang lagi ngetrend siapa, topiknya tentang apa gitu. Lalu kita pelajari gitu. Tapi bukan berarti kita harus copy paste ya atau meniru karena itu juga salah satu hal yang melanggar etika dalam menyajikan konten video kita. Jadi solusinya apa? Ya kita pelajari mereka. Oke. Pelajari channel itu mereka apa sih yang menjadi daya tarik mereka? Kira-kira apa ya yang dapat jadi daya tarik juga dari channel kita gitu. Supaya channel kita juga tidak kalah menarik sesuai dengan tren wave sekarang maupun channel-channel YouTube sukses yang ada seperti itu. Lalu selanjutnya tinggalkan komentar pada akun lain. Hal ini secara langsung merupakan cara yang tepat bagi kalian untuk memasarkan kanal YouTube Anda. Ya, dengan rajinnya berkomentar, tidak menutup kemungkinan mungkin di channel lain yang adik-adik komentar, orang-orang yang melihat si konten video di channel tersebut otomatis akan scrolling komentar kita juga, bukan? Jika komentar kita positif, beretika, tidak menutup kemungkinan juga penonton atau audiens di channel YouTube yang adik-adik sekalian komentari akan mengklik nama kita dan memasuki channel YouTube kita seperti itu. Mengenai strategi memperoleh audiens yang luas sampai sini bisa dimengerti? Atau ada yang ingin ditanyakan? Boleh mengenai strategi memperoleh audiens yang luas? Oke. Ya, jika tidak ada, ada. Oke, dari chat. Oke, bisa dimengerti, Ibu. Oke, baik. Jika tidak ada, langsung saja kita ke kesimpulan pertemuan hari ini ya. Di sini ada yang ingin menyimpulkan pertemuan kita hari ini mungkin? Oke, jika tidak ada, boleh saya tunjuk mungkin dari adik-adik di sini untuk menyimpulkan pertemuan hari ini. Untuk Dik Dinda,
bisa tidak menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Baik, Bu. Menurut saya, pertemuan hari ini kita sama-sama membahas mengenai etika menyajikan konten video, kemudian topik-topik atau topik atau macam-macam mungkin ya Bu konten video yang bisa kita sajikan, dan juga yang terakhir strategi memperoleh views yang banyak atau audiens yang luas. Nah, kalau misalnya untuk etika itu pertama-tama tentu saja kita harus memperhatikan tata bahasanya, kemudian memperhatikan isi dari konten, tidak boleh membuat konten yang seksual seperti itu atau konten yang sara atau cyberbullying seperti itu ya Bu. Terus juga konten yang tidak ada mengandung kebencian gitu. Terus memperhatikan juga hak ciptanya atau royaltinya biar konten kita bisa di-upload ke YouTube juga terus aman gitu, terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus dilarang juga mungkin karena copyright tadi itu tidak melakukan peniruan terhadap suatu konten atau peniruan identitas terhadap channel seperti itu, terhadap suatu channel. Nah, untuk pemilihan topik kontennya bisa juga seperti way and style, yaitu misalnya cara merawat kecantikan gitu, atau cara memasak seperti itu. Terus kemudian ada musik, bisa juga mengupload cover lagu atau bahkan musik sendiri gitu. Dan yang ketiga ada edukatif, konten edukatif memberikan konten-konten atau materi-materi yang bisa memberi pengetahuan baru, ilmu baru seperti itu. Terus selanjutnya ada entertainment dan yang terakhir ada komedi. Untuk strateginya sendiri tetap konsisten, rajin membagikan konten ke media sosial, terus rajin menonton YouTube juga dan bisa meninggalkan komentar pada akun YouTube tersebut gitu. Dan belajar dari akun YouTube yang bisa dibilang sukses seperti itu, Bu. Seperti Ya, baik. Ya. Terima kasih Adik Dinda. Simpulannya sudah cukup bagus ya. Mungkin ada lagi adik-adik yang ingin menambahkan tentang pertemuan kita hari ini, kesimpulannya? Oke. Jika tidak ada, akan saya tambahkan ya kesimpulan dari Dinda. Jadi kesimpulannya di pertemuan hari ini untuk YouTube itu merupakan platform yang sangat luas sekali. Penontonnya tuh tidak terbatas antara maupun usia juga, baik dari tua muda hingga di bawah 18 tahun seperti itu. Nah, untuk menyajikan konten video di YouTube itu kita harus memperhatikan etika-etika dalam menyajikan konten video tersebut. Seperti ya, dan etika-etika tersebut ada banyak ya. Namun 8 poin penting. Ada 8 poin penting, yaitu yang pertama tidak, sambil saya jelasin lagi ya, ulang di PPT ya, adik-adik. Yang pertama itu tidak diperkenankan membuat konten seksual atau ketelanjangan, tidak membuat konten yang merugikan atau berbahaya, konten yang mengandung kebencian, tidak membuat konten kekerasan atau vulgar, tidak diperkenankan membuat video pelecehan atau cyberbullying, spam, metadata, tidak mengandung ancaman, tidak melanggar hak cipta dan menjaga privasi. Kenapa? Karena bisa saja kita berakhir seperti YouTuber berikut ya. Jangan sampai kita jadi konten kreator yang tidak memperhatikan etika. Seperti contoh yang telah saya berikan. Kenapa? Karena dengan tidak memperhatikannya kita mengenai etika dalam menyajikan konten video, kita dapat terjerat hukuman, di penjara, reputasi kita jelek, dan bahkan mendapatkan hate speech dari masyarakat. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada hak cipta, ada banyak hak cipta di YouTube ya, yang ada banyak alat hak cipta di YouTube yang menentukan
atau meluruskan masalah-masalah mengenai pelanggaran-pelanggaran hak cipta. Yang pertama ada web formulir, copyright page 2, konten ID, dan program verifikasi konten. Ya, kenapa ada banyak? Karena tujuannya itu bukan ada banyak juga. Misalkan di alat yang pertama itu hanya untuk individual, untuk masalah copyright individual. Lalu kedua copyright page untuk kreator sesekali atau awal ya. Lalu ada konten ID di mana yang mengakses hanya beberapa orang saja yang telah terverifikasi oleh YouTube. Di mana di situ skalanya lebih besar dari copyright page tool ya, mengenai pengolahan hak ciptanya. Lalu yang terakhir ada program verifikasi konten yang lebih masif lagi untuk perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan solusi copyright yang lebih banyak lagi, termasuk royalti juga ya, seperti yang Dik Dinda tanyakan dan saya jawab barusan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada menjaga privasi. Pentingnya menjaga privasi juga. Kenapa? Karena ada banyak sekali hukumnya mengenai pelanggaran hak privasi. Selain itu juga dapat membahayakan informasi pribadi kita. Terus selanjutnya, setelah kita mengerti apa saja etika yang harus diperhatikan dalam membuat konten video YouTube, selanjutnya bagaimana cara kita untuk memilih topik konten video. Nah, dari banyaknya konten video di YouTube, ada 5 ya yang terkenal dan banyak dicari di YouTube. Salah satunya itu way and style, music, education, entertainment, dan komedi. Seperti itu. Nah, setelah kalian menemukan topik konten yang cocok untuk kalian, selanjutnya apa? Selanjutnya kita harus tahu gitu bagaimana sih strateginya untuk memperoleh audiens yang luas. Salah satunya bagaimana tetap konsisten, rajin membagikan konten ke media sosial, belajar dari akun YouTube sukses, dan meninggalkan komentar pada akun YouTube lain. Seperti itu ya adik-adik, kesimpulan pertemuan kita hari ini. Oke. Jika adik-adik sekalian sudah mengerti dan paham dan bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini, adik-adik kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di halaman LMS ya, dengan mengerjakan latihan, yaitu buatlah contoh topik konten video digital edukatif yang berisikan judul, tema, dan isi. Kerjakanlah di forum diskusi seperti biasa. Lalu jika memang ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut lagi, mungkin bisa dilanjut juga di forum diskusi ya. Batas pengumpulannya itu kalau tidak salah jam 9 malam ya, adik-adik. Seperti itu. Oke. Seperti itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk datang hadir di pertemuan sinkron kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan tulisan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan kita selanjutnya yang berupa sinkron ya, di mana kita akan membahas tentang storyboard video. Apa itu storyboard video, apa pentingnya storyboard video dalam menyajikan konten video, dan bagaimana cara membuat storyboard yang baik seperti untuk membantu dalam menyajikan konten video di YouTube. Seperti itu ya adik-adik. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, Terima sama-sama. kasih. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Sudah boleh live, Bu. Oh iya, boleh. Silakan. Izin live ya, Bu. Iya. Terima kasih Bu Jasmine. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ya, Bu atas sama-sama. materi. Izin Sama-sama. live. Terima Ya. kasih Bu. Keluar Ya. Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya.